Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Yusuf Mansur itu memang selalu aktif. Dia berangkat dari satu posisi ke posisi yang lain. Macet di dakwah, dia akan mencari cara misalnya tabung tanah. Tidak bisa lagi dia berkiprah di Pulau Jawa, dia akan mencari lahan baru di luar Pulau Jawa. Itu baru-baru ini seperti diunggah sendiri oleh Yusuf Mansur, dia sedang melakukan kunjungan ya ke Sumatera, Riau, dan sebagian Sumatera Utara. Salawat di mana aja, nanti bisa ke mana aja. Mendarat kemudian lanjut ke Kendari. Dari Riau, mendarat Jakarta langsung ke Kendari. Baik. Istiqomahin STIT. Salawat tasbih, istighfar, taubat. Sallallahu alaihi Muhammad subhanallah bihamdi. Nastaghfirullah natubu ilaih. Istiqomahin pagi sore 100. Apa dalam rangka apa Yusuf Mansur ke sana gitu. Yusuf Mansur tidak bercerita dia ke sana ngapain. Yang ada cuplikan video dia berkunjung ke sekolah dan ke beberapa tempat gitu. Kemudian ada testimoni dari orang yang mungkin ya sudah dia siapkan gitu. Lalu sesungguhnya apa yang sedang digarap oleh Yusuf Mansur? Yang pertama, tentu saja Yusuf Mansur sekarang ini sedang mempromosikan bisnis warung steak and shake. Ini kalau di Pulau Jawa ini dinilai wah, udah penuh nih tempat gitu. Dia sedang menjajaki untuk membangun ya misalnya di Kota Medan. Ya kan? Kota Medan, Pekanbaru, Dumai. Itu yang pertama yang sedang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Karena dengan ini adalah peluang Yusuf Mansur yang masih tersisa dengan mempromosikan warung steak and shake. Kalau untuk berdakwah, mengumpulkan sedekah dari masjid ke masjid, rasanya jalan itu sudah tertutup rapat. Dia mau jalur mana gitu. Karena sekarang ini ada sebuah idiomatik, kalau pengurus di suatu daerah, apakah itu pengurus majelis taklim atau pengurus pengurus masjid memberi mimbar kepada Yusuf Mansur, itu orang melihat ini terjadi persekongkolan. Persekongkolan jahat bagaimana meraup duit dari masyarakat. Jadi kalaupun ada testimoni misalnya, testimoni ini orang baik, tidak nipu, itu terserah lah, ya biasalah. Kan dulu para pemirsa ingat kan, kalau dalam sejarah kita itu ada cerita dari Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah. Jadi penjual obat di Pasar Klewer itu mempromosikan obatnya tentu tidak beriklan secara resmi. Misalnya dia beli obat katakanlah Panadol gitu. Panadol itu dia masukkan ke dalam kapsul lalu dicampur dengan Neurobion misalnya. Neurobion itu dia jadikan bubuk tambah Panadol dimasukkan ke dalam kapsul, dia bilang nih obat segala penyakit. Radang sendi itu kan, penyakit pegal-pegal, itu kan memang penyakit petani dulu tuh di kampung-kampung, jualnya itu. Nah, untuk mempromosikannya ini ada ini yang apa nih, combe-combenya gitu. Jadi di pinggir tempat dia menggelar obatnya itu dia pasang itu combe-combe. Combe-combe ini orang yang mau bertestimoni gitu. Oh memang obatnya ini sembuh, saya dulu dengkul saya sakit. Saya makan, mau tidur sekali makan, pagi-pagi sudah segar. Nah, itu begitu. Tahu-tahu nih ada orang habis jual sapi di pasar hewan di Solo itu, duitnya banyak. Langsung tuh dia borong obat ini. Tahu-tahu setelah selesai obat ini habis, penjual obatnya kabur, baru penjual sapi tadi sadar, oh ternyata obatnya obat murahan gitu, yang bisa dibeli
beberapa puluh ribu saja gitu. Nah, itu namanya cerita penjual obat dari pasar Klewer Solo. Nah, Yusuf Mansur nampaknya nih meniru seperti itu. Jadi dia pergi bawa tim gitu untuk bertestimoni. Tapi laku nggak? Kalau menurut kita nggak laku itu. Kenapa? Itu kan seperti dijelaskan oleh konglomerat Teddy Rahmat. Irwan kalau mau sukses dalam berbisnis, itu reputasi nggak boleh jelek. Nggak boleh itu jelek, reputasi itu, nama baik itu segalanya bagi orang mau bisnis. Kalau capnya tukang kibul misalnya, capnya tukang larikan uang, wah itu susah dia. Itu kita melihatnya seperti itu. Yang kedua ke Medan gitu ya. Ke Medan itu kalau menurut saya ini dia sedang mencari tempat. Misalnya nih warung stick and shake dicari tempat strategis yang bisa memukul usaha-usaha pribumi di sekitar itu. Wah, itu ceritanya. Jadi dengan ya modal Yusuf Mansur kan banyak. Seperti diceritakan oleh Pak Iqbal, itu ya satu BPR-nya dia masih lebih kaya gitu. Kekayaan satu BPR dia masih lebih kaya. Itu di Pattern kemarin ini kan nggak ada tuntutan apa-apa, belum terdengar gitu. Padahal cerita Yusuf Mansur, Pattern itu sudah ditawar oleh Dubai dulu tuh seharga 4 triliun. Ya kita diskon dikit lah. Uangnya 3 triliun. 3 triliun uang cash. Waduh, bayangkan itu. Jangan dibandingkan sama kita nanti ente siapa kan gitu. Enggak, kita enggak level lah, saya yakin lah. Jangan pula nanti seperti cerita-cerita dia itu Pattern tuh harganya 10 triliun. Sekarang ditawar oleh Dubai 4 triliun. Tapi enggak dijual. Kayak penjual apalah penjual burung di pasar Klewer tuh banyak pelajaran itu. Penjual burung, ada seperti itu ceritanya. Ini burung saya nih. Harganya nih sudah ditawar tadi 5 juta, nggak dijual. Sama bapak 2 juta karena teman dijual. Gitu-gitu kan. Nah ini kemungkinan ya, tapi jelas uang cash Yusuf Mansur sangat banyak. Ya dia mencari tempat itu di Medan untuk buka warung stick and shake. Atau franchise yang sudah dia miliki gitu. Dia cari tempat yang sangat strategis, yang bisa sekaligus, ya kalau bisa ya membunuh orang-orang yang dia anggap selama ini, oh ini musuh gua nih, gitu kan. Kalau mati sekalian kan enak tuh. Jadi kunjungan Yusuf Mansur ke Sumatera itu ada misinya. Kalau untuk pertama dia nggak bisa tampil meraup sedekah, ya ada tujuan berikutnya. Nah kemudian dia itu datang juga ke Kalimantan gitu. Kita nggak tahu laporannya seperti apa. Lalu ke Sulawesi. Kenapa kita berasumsi seperti itu? Karena di luar itu nggak ada publikasi. Misalnya nih ya, kalau Yusuf Mansur membuat teori seperti yang dia sebut dengan gelar doktornya, bagaimana membangun pesantren dari nol. Lalu dia ceritakan ke guru-guru sekolah itu, oh, mungkin itu bagus. Membangun dari nol, punya tanah, punya bangunan sendiri gitu. Lalu kalau nggak laku, bisa dibangun warung. Itu kan, bisa dibangun warung. Seperti yang dia pakai pilot project di depan UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta. Nah, begitu. Terus berikutnya, kalau Yusuf Mansur misalnya nih mau bercerita teori-teori agama, ya dia harus berorasi itu di perguruan tinggi dong, di kampus. Misalnya ya, kalau Yusuf Mansur mau bercerita tentang teori sedekah, kalau dia tentu dia yakin benar ya, kita bisa sediakan forum di Universitas Muhammadiyah. Buktikan sekaligus gitu. Ada nilai dalil yang logik, bisa diverifikasi, nah, lalu bersedekah. Misalnya nih, rektor disuruh bersedekah 1 miliar.
jam 10 pagi. Nanti jam 4 sore sudah dikembalikan Tuhan 10 miliar atau 20 miliar. Oh, yakin ramai yang datang tuh. Dibuktikan lagi oleh Yusuf Mansur misalnya. Ini aneh cairin, kasih cek cash 20 miliar. Bawa sini duit saudara-saudara 1 miliar. Oh, dosen, rektor, saya kira bupati, banyak yang mau itu. Dan itu sebuah kebenaran terbuka ya. Harus terbuka. Kalau tutup-tutup itu nggak kebenaran agama. Agama itu untuk semua orang. Nggak mungkin lah Yusuf Mansur bisa sendiri sama Tuhan, orang lain nggak bisa. Itu pasti omong kosong. Jadi kunjungan ke Sumatera ini kita lihat ya, kita juga sedang menerima laporan ada apa ini gitu. Karena biasanya tim lapangan kita akan memberi laporan gitu. Dulu dia ke Padang, ada tim kita lapor, gini bang, dia begini gitu. Nah, ke Medan nanti kita tanya dia kemana gitu. Berapa lama, ya kan? Nanti ke Sulawesi, misalnya Sulawesi dia di mana? Kalau di Makassar, berani dia bicara agama. Oh, banyak di sana tuh ustadz-ustadz dalam apa ya, ustadz-ustadz yang sudah terkenal keilmuannya. Ada yang kharij Saudi Arabia, ada yang dari Saudi Arabianya, ada yang tamat Mekah, tamat Madinah, ya kan? Nah, kalau berani bicara agama ya barulah kita anggap ini kunjungannya murni demi agama gitu. Tapi kalau sembunyi-sembunyi apa gitu, ada tujuan tertentu itu bagaimana mencari mangsa supaya dapat meraup sedekah lebih banyak. Jadi begini, kita tunggu hasil kunjungan Yusuf Mansur dalam beberapa waktu belakangan ini. Tapi dari sudut pandang kita, dia sedang mempromosikan warung steak and shake dan ingin membuka di luar Sumatera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.